Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk membuka aplikasi sistem informasi legalisir online yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi alumni ini, langkah awalnya adalah buka web browser, habis itu masukkan URL pada address bar web browser. Masukkan URL-nya. Oke, ini adalah homepage dari sistem informasi alumni yang di dalamnya ada sistem informasi legalisir online-nya. Nah, untuk melakukan legalisir online, user ataupun alumni itu harus login terlebih dahulu dengan cara klik menu login. Habis itu masukkan username dan passwordnya. Di mana username-nya adalah name dan password adalah tanggal lahir. Untuk formatnya year, month, day. Nah, kita masukkan dulu untuk name-nya. Habis itu user passwordnya. Habis itu sign in. Nah, di sini di halaman dashboard alumni itu ada beberapa pilihan, antara lain profil, tracer study, legalisir online, lamaran pekerjaan, dan logout. Nah, langkah awal sebelum melakukan legalisir online yang harus dilakukan oleh alumni maupun user itu adalah edit data. Kita harus melengkapi data-data yang ada di sini. Oke, ini saya contohkan, saya email, habis itu tahun lulus 2017. Misal, habis itu simpan. Nah, setelah selesai melakukan edit data, kita bisa melakukan permohonan legalisir ijazah maupun transkrip akademik secara online. Nah, dengan cara klik menu legalisir online, habis itu klik tambah data legalisir. Nah, untuk mengajukan permohonan legalisir online, kita harus mengisi form legalisir online ini. Yang pertama yang harus diisi adalah nomor ijazahnya. Misal nomor ijazahnya seperti ini. Habis itu keterangannya. Pada form keterangan ini boleh diisi dan boleh tidak diisi. Saya isi misal diambil. Oke. Ini status pending berarti belum ada suatu tindak lanjut dari administrator. Oke, coba kita reload file kita. Ini statusnya berubah jadi diproses. Berarti administrator sudah melakukan proses data. Jadi kita tinggal menunggu apakah berkas tersebut sudah selesai dilegalisir apa belum. Nah, ketika ada suatu perubahan status seperti ini, secara otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi ke email kita. Nah, ketika terproses, itu akan muncul suatu notifikasi terproses dan suatu keterangannya seperti ini. Kami telah melakukan pengecekan terhadap permohonan Anda. Selanjutnya, kami akan memproses data Anda seperti itu. Nah, begitu juga kalau toh sudah selesai dilakukan pelegalisiran, nanti di sini akan muncul notifikasi juga. Nah, di sini status terproses sudah berganti statusnya selesai siap diambil, berarti ini proses pelegalisiran ijazah sudah selesai. Kita sudah bisa mengambil ijazah ataupun berkas yang kita minta untuk dilakukan legalisir. Nah, setiap kali terjadi perubahan status, email kita akan memperoleh suatu notifikasi seperti ini. Yang tadi kan sudah terproses, berarti ada email dari sistem terproses. Kalau toh sudah selesai, nanti akan ada email dari sistem, terima kasih sudah melakukan legalisir online lewat aplikasi ini, bla 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 bla. Berkas Anda telah selesai, silahkan Anda ambil di kantor akademik fakultas. Nah, ini adalah contoh dari notifikasi apabila kita sudah melakukan
permohonan legalisir tersebut. Ini dari portal mahasiswa, portal alumni seperti itu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang permohonan legalisir data dengan jenis pengambilannya adalah dikirim ke rumah. Jadi ketika kita sebagai alumni ingin melakukan permohonan legalisir, akan tetapi rumah kita jauh dari kampus, kita bisa mengajukan legalisir tanpa harus datang ke kampus, dan hasil legalisir tersebut akan dikirimkan ke rumah kita dengan cara kita klik tambah data legalisir, habis itu masukkan nomor ijazah, habis itu keterangannya tolong ke saya. Nah, habis itu jenis pengambilan dokumennya dipilih dikirim lewat jasa pengiriman. Jadi nanti ketika berkas itu selesai dilakukan legalisir, maka berkas tersebut akan dikirimkan lewat jasa pengiriman ke rumah Anda sebagai pemohon. Masukkan alamat lengkap sebagai tujuan pengiriman hasil legalisir. Kita submit seperti ini. Nah, setelah kita submit seperti ini, sistem akan mengarahkan ke suatu halaman untuk melakukan pengecekan besar biaya legalisir online lewat jasa pengiriman. Kita bisa mengecek besar biaya pengirimannya berapa. Habis itu kita masukkan. Perlu diketahui untuk kecamatan asal itu harus dipilih Sidomukti Salatiga. Habis itu lokasi kota tujuan, semisal Boyolali Mojosongo. Beratnya 1 kilo wajib, karena minimal berat dalam pengiriman ini adalah 1 kilo. Nah, berhubung kita sudah terintegrasi ataupun sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, kita bisa mengecek besar biaya untuk pengirimannya adalah ini. Misal menggunakan Express Next Day. Jadi kemungkinan besar biaya ataupun tarif yang dibebankan kepada alumni adalah sebesar ini. Nah, untuk pembayarannya itu akan dibayarkan ketika barang itu sudah sampai ke kampus. Jadi si aplikasi ini untuk legalisir itu gratis, akan tetapi untuk jasa pengiriman itu berbayar. Nah, untuk pembayarannya ketika barang sudah sampai, si alumni itu membayar ke pengirimnya secara langsung dengan menggunakan fitur COD pada PT Pos Indonesia, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang kedua adalah di mana kita sebagai pemohon merequest legalisir online ini dengan cara jenis pengambilannya adalah dikirim. Jadi kita mohon supaya berkas yang sudah dilegalisir itu dikirim ke rumah kita. Nah, jadi status pengiriman seperti ini. Setiap terjadi perubahan status, kita akan memperoleh notifikasi di email kita. Contoh seperti ini. Saya perlihatkan di email. Jadi apabila berkas sudah dilihat oleh si administrator, maka akan muncul notifikasi terproses. Berarti berkas kita sudah terproses, tinggal menunggu. Apabila berkas kita sudah selesai di
apa itu dilegalisir, maka ketika kita menggunakan jenis pengambilan dikirim, maka akan muncul suatu notifikasi ke email seperti ini, nomor HP, habis itu kode transaksi bla 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 bla, dan keterangannya di sini adalah biaya pengiriman sebesar 16.000 ini. Nah, perlu diketahui di sini juga ada, perlu diketahui untuk pembayaran ini itu diberikan ketika berkas itu sudah datang, dan kita membayar kepada kurir tersebut menggunakan fitur COD yang ada pada PT Pos Indonesia seperti itu.